Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Nurrahmawati dari kelas AK 705, nomor induk mahasiswa 240301020479. Saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Materialitas dan Resiko dalam Audit. Latar belakang saya mengambil judul tersebut yaitu dalam audit laporan keuangan, konsep materialitas dan risiko audit memiliki peran yang penting. Materialitas dipakai sebagai tolok ukur untuk menentukan apakah suatu informasi atau kesalahan dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dari pengguna laporan keuangan. Sedangkan risiko audit berhubungan dengan kemungkinan auditor gagal dalam mendeteksi kesalahan yang dapat memiliki dampak signifikan terhadap kewajaran laporan keuangan. Pemahaman yang mendalam terhadap materialitas dan risiko audit sangat diperlukan agar auditor dapat memberikan opini yang tepat atas kewajaran laporan keuangan suatu entitas. Lalu rumusan masalah yang ada dalam makalah ini, yang pertama, apa pengertian materialitas dan risiko audit? Lalu bagaimana penerapan konsep materialitas dan risiko audit? Tujuan penulisan untuk mengetahui pengertian materialitas dan risiko audit, lalu untuk mengetahui penerapan konsep materialitas dan risiko audit. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian materialitas dalam audit. Konsep materialitas digunakan untuk menentukan besaran ukuran salah saji dalam laporan keuangan yang diterima oleh auditor agar pengguna laporan keuangan tidak terpengaruh terhadap salah saji tersebut. FASB mengartikan materialitas sebagai suatu besaran penyimpangan atau kesalahan penyajian atas informasi akuntansi dalam kondisi tertentu, yang memungkinkan keputusan dari orang yang mengandalkan informasi tersebut berubah atau terpengaruh karena adanya penyembunyian atau kesalahan penyajian tersebut. SAS 47, Audit, Risk, and Materiality in Conducting on Audit, menyatakan agar auditor mempertimbangkan materialitas dalam merencanakan audit dan mengevaluasi apakah laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Menurut International Standard on Auditing, materialitas didefinisikan sebagai salah saji termasuk kelalaian, dianggap material jika secara individual atau secara agregat dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan berdasarkan laporan tersebut. Materialitas didasari pada pengaruh seberapa besar informasi yang salah atau tidak lengkap dalam konteks laporan keuangan. Lalu apa saja langkah-langkah dalam menentukan materialitas dalam audit? Menurut Arens, dalam menentukan materialitas dalam audit terdapat 5 step. Untuk secara gambaran umumnya bisa dilihat dalam slide. Penjelasannya, untuk setiap stepnya, langkah yang pertama yaitu tetapkan penilaian awal tentang materialitas. Penentuan tingkat materialitas awal dilaksanakan pada saat perencanaan audit. Semakin rendah nilai rupiah materialitas awal, maka akan semakin banyak bukti yang dibutuhkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan materialitas awal, yang pertama, materialitas lebih bersifat relatif daripada absolut. Materialitas bersifat relatif, tergantung pada berbagai faktor seperti ukuran perusahaan, sifat transaksi, serta kepentingan pemangku kepentingan. Kedua, basis diperlukan untuk mengevaluasi materialitas. Materialitas harus dievaluasi dengan menggunakan basis atau dasar yang relevan agar auditor dapat menentukan apakah suatu salah saji atau kesalahan dalam laporan keuangan signifikan bagi pengambilan keputusan. Kemudian faktor selanjutnya yaitu faktor kualitatif. Faktor kualitatif berfokus pada sifat, dampak, dan konsekuensi kesalahan dalam laporan keuangan yang mungkin tidak dapat diukur hanya dengan angka.
Langkah kedua yaitu alokasikan pertimbangan awal tentang materialitas ke segmen. Auditor harus menetapkan materialitas untuk akun atau kelompok transaksi tertentu yang dianggap penting dalam audit. Segmen dengan risiko lebih tinggi seperti akun dengan volume transaksi besar atau tingkat subjektivitas tinggi akan diberikan materialitas yang lebih rendah agar lebih ketat dalam evaluasi. Langkah ketiga yaitu mengestimasikan total kesalahan penyajian dalam segmen. Salah saji dalam audit dibagi dalam dua jenis. Salah sajinya yaitu yang pertama, salah saji yang dapat dideteksi atau known misstatement, dan yang kedua, salah saji yang diperkirakan atau likely misstatement. Salah saja yang dapat dideteksi atau known misstatement merupakan kesalahan yang ditemukan secara langsung oleh auditor dalam proses pemeriksaan. Kesalahan ini bisa berasal dari kesalahan dalam pencatatan transaksi, salah klasifikasi akun, atau pelanggaran kesalahan berupa pelanggaran standar akuntansi yang jelas. Yang kedua yaitu salah saji yang dapat diperkirakan atau likely misstatement adalah kesalahan yang tidak ditemukan secara langsung tetapi diperkirakan oleh auditor berdasarkan ekstrapolasi dari sampel yang diuji atau berdasarkan asumsi tertentu. Salah saji ini bisa muncul karena estimasi akuntansi yang tidak akurat atau asumsi yang salah dalam penyusunan laporan keuangan. Langkah yang keempat, menjumlahkan salah saji gabungan. Memperkirakan salah saji gabungan digunakan untuk menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan material. Lalu step yang terakhir yaitu membandingkan salah saji gabungan dengan penilaian awal atau yang direvisi dengan materialitas. Jika total kesalahan yang ditemukan melebihi ambang batas materialitas yang ditetapkan, auditor harus mempertimbangkan apakah laporan keuangan perlu direvisi atau dikoreksi. Terdapat 3 macam tingkatan materialitas. Yang pertama, jumlahnya tidak material, lalu jumlah yang material namun tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan, dan yang ketiga, jumlah yang material dan sangat besar hingga kewajaran atas laporan keuangan secara keseluruhan dipertanyakan. Berikutnya, kita akan bahas mengenai contoh kasus penentuan materialitas dalam audit. Ini contohnya, ada jumlah perkiraan kesalahan penyajian, kemudian ada akun-akunnya, ada kas, kemudian piutang usaha, persediaan, total perkiraan jumlah kesalahan penyajian, dan ini ada kebijakan materialitas yang ditentukan sebesar 50.000. Kemudian bisa dilihat pada slide, TDB ini maksudnya tidak bisa diterapkan, lalu cost auditnya 100%. Kesalahan penyajian pada kas sebesar 2.000 merupakan kesalahan penyajian yang diketahui berasal dari temuan auditor tentang biaya administrasi yang tidak dicatat oleh klien. Kas 2.000 ini adalah biaya administrasi yang tidak dicatat oleh klien. Kemudian auditor menghitung perkiraan kesalahan penyajian untuk piutang usaha dan persediaan dengan menggunakan kesalahan penyajian yang diketahui yang terdeteksi dalam sampel. Auditor membuat proyeksi langsung kesalahan penyajian diketahui dari sampel ke populasi dan menambahkan satu taksiran untuk kesalahan sampling. Nah, proyeksi langsung taksiran kesalahan penyajian ini sebagai berikut. Kesalahan penyajian bersih dalam sampel yaitu ada 3.500, lalu total sampelnya ada 50.000 dan nilai populasinya 450.000 dan mendapatkan hasil 31.500.
Nah, auditor membuat proyeksi langsung dari kesalahan penyajian yang diketahui dari sampel ke populasi dan menambahkan satu taksiran untuk kesalahan sampling. Nah, contoh perhitungannya adalah dalam akun persediaan, auditor menemukan kesalahan penyajian bersih sebesar 3.500 dalam suatu sampel yang besarnya 50.000 dari total populasi 450.000. Kesalahan penyajian 3.500 adalah kesalahan penyajian yang diketahui. Untuk menghitung taksiran kiraan kesalahan penyajian populasi untuk total populasi 450.000 itu dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Proyeksi langsung taksiran kesalahan penyajian yaitu kesalahan penyajian besi dalam sampel dibagi total sampel dikali dengan total nilai populasi yaitu 3.500 dibagi dengan 50.000 lalu dikali dengan keseluruhan nilai populasi yaitu 450.000 didapatkan hasil 31.500. Kita asumsikan untuk kesalahan sampel adalah 50% dari jumlah proyeksi langsung kesalahan untuk akun selain kas karena untuk akun kas total kesalahan sudah bisa diketahui. Pada tabel, kesalahan penyajian yang diketahui dan proyeksi langsung taksiran kesalahan penyajian untuk ketiga akun adalah sebesar 45.500. Total estimasi taksiran kesalahan penyajian sebesar 62.300 lebih besar dari kebijakan awal materialitas yang hanya ditentukan sebesar 50.000. Apabila dilihat per akun persediaan memiliki selisih yang cukup signifikan dari total kebijakan materialitas yang ditentukan untuk akun persediaan yakni sebesar 36.000, sedangkan total kesalahan penyajian adalah sebesar 47.250. Dikarenakan gabungan taksiran kesalahan penyajian lebih besar dan kebijakan awal, maka laporan keuangan tidak dapat diterima oleh auditor. Dalam hal auditor akan menentukan apakah taksiran kesalahan penyajian yang sebenarnya melebihi 50.000 dengan melaksanakan prosedur audit tambahan atau meminta klien untuk melakukan penyesuaian untuk taksiran kesalahan penyajian. Apabila auditor memilih untuk melaksanakan prosedur audit tambahan, maka akan difokuskan kepada akun persediaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai risiko audit. Yang pertama, kita perlu mengetahui apa itu risiko dalam audit. Risiko dalam audit adalah kemungkinan bahwa auditor akan memberikan opini yang tidak tepat terhadap laporan keuangan yang telah diaudit. Risiko ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti kesalahan dalam pencatatan, kelemahan dalam sistem pengendalian internal, atau bahkan adanya kecurangan yang tidak terdeteksi oleh auditor. Dalam menghitung risiko audit yang dengan tepat, membantu auditor bekerja lebih efisien, fokus pada area berisiko tinggi, kemudian memberikan opini dapat dipercaya. Pendekatan berbasis risiko memastikan efektivitas pengendalian internal serta mendukung pengelolaan risiko perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas komponen-komponen dalam risiko audit. Yang pertama ada risiko bawaan atau inherent risk. Pengertiannya, risiko bawaan mengacu pada kerentanan suatu asersi terkait transaksi, saldo akun, atau pengungkapan terhadap salah satu material tanpa mempertimbangkan pengendalian internal yang ada. Lalu yang kedua, risiko pengendalian atau control risk. Risiko pengendalian adalah risiko bahwa salah satu material dalam asersi terkait transaksi, saldo akun, atau pengungkapan tidak dapat dicegah, dideteksi, dan dikoreksi tepat waktu oleh sistem pengendalian internal entitas. Yang ketiga, risiko deteksi atau detection risk. Risiko deteksi adalah risiko bahwa prosedur audit yang dilakukan tidak berhasil mendeteksi salah satu material yang ada. Kemudian model risiko audit untuk perencanaan. Model risiko audit adalah suatu kerangka konseptual yang digunakan oleh auditor untuk menilai dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi ketepatan dan keandalan opini audit terhadap laporan keuangan. Risiko audit atau audit risk merupakan kombinasi dari 3 jenis komponen risiko dalam audit tadi.
AR sama dengan IR kali CR kali DR. Model risiko audit dapat diterapkan melalui 3 langkah utama. Yang pertama, menentukan tingkat risiko audit yang dapat diterima atau audit risk AR. Kantor Akuntan Publik atau KAP umumnya menetapkan batas maksimum tingkat risiko audit yang dapat diterima. Lalu yang kedua, menentukan risiko bawaan atau inherent risk dan risiko pengendalian atau control risk. Risiko bawaan atau inherent risk diukur berdasarkan faktor internal dan eksternal yang dapat menyebabkan salah saji material dalam laporan keuangan. Lalu, risiko pengendalian atau control risk diukur dengan menilai efektivitas desain serta implementasi sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, menentukan risiko deteksi atau detection risk. DR sama dengan AR per IR kali CR. Nilai risiko deteksi atau detection risk yang diperoleh kemudian digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun prosedur audit, pengujian substantif, serta keseluruhan perencanaan audit. Selanjutnya, contoh kasus perhitungan dalam penentuan risiko. Kantor Akuntan Publik KAPXJZ Partners menerima penugasan untuk mengaudit PT ABC Tbk untuk pertama kalinya. Engagement Manager pada fase persiapan audit menyampaikan informasi berikut terkait bahwa PT ABC adalah perusahaan kontraktor yang memiliki banyak cabang di Singapura, Malaysia, India, Dubai, Jepang, dan Australia. Tim internal audit baru saja dibentuk sebulan lalu dan mereka tidak menguasai masalah akuntansi dan laporan keuangan. Sementara itu, KAPXJZ Partners mematok angka accepted audit risk level sebesar 10%. Dari informasi tersebut, tim audit KAPXJZ Partners menghitung besaran angka risiko deteksi atau detection risk yang harus diantisipasi dengan prosedur dan metode audit yang paling efektif. Risiko bawaan atau inherent risk diperkirakan mencapai 60% dengan pertimbangan 1. Klien adalah memiliki usaha kontraktor yang besar kemungkinan menerapkan metode pengakuan pendapatan secara bertahap melalui beberapa periode akuntansi. Yaitu berarti ada kompleksitas dalam pengakuan transaksinya. Yang kedua, saat ini adalah audit eksternal yang pertama kalinya sehingga informasi yang objektif masih sedikit dan klien memiliki tingkat kompleksitas laporan yang cukup tinggi karena adanya banyak perusahaan cabang di luar negeri dengan mata uang asing yang berbeda-beda. Risiko pengendalian atau control risk atau CR diperkirakan mencapai 60% dengan pertimbangan tim internal audit PT ABC Tbk tergolong baru dan kurang memahami akuntansi dan keuangan sehingga kemungkinan besar tidak melakukan tugas pengawasan yang tepat terhadap proses pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan PT ABC Tbk. Berdasarkan hal-hal tadi, maka dapat ditentukan risiko deteksi atau detection risk yang harus diantisipasi oleh auditor dengan menggunakan rumus DR sama dengan AR per IR kali CR, yaitu 10% dibagi 60% dikali 60% yang didapatkan hasil yaitu 0,278 atau 27,8%. Risiko deteksi atau detection risk inilah yang harus diantisipasi dengan prosedur audit yang dirancang sedemikian rupa oleh auditor sehingga bisa ditekan ke tingkatan yang paling minimal. Lalu saya akan menerangkan mengenai hubungan materialitas dan risiko dalam audit. Materialitas dan risiko audit saling berkaitan dalam menentukan cakupan dan pendekatan audit. Semakin tinggi risiko audit, maka semakin rendah tingkat materialitas yang ditetapkan oleh auditor untuk memastikan tidak ada salah saji yang terlewat. Sebaliknya, jika risiko audit rendah, materialitas dapat lebih tinggi agar audit lebih efisien. Hal ini dapat memastikan laporan keuangan menjadi lebih bisa diandalkan. Selanjutnya yaitu contoh kasus nyata terkait dengan materialitas dan risiko dalam audit.
Salah satu contoh kasus nyata terkait materialitas dan risiko dalam audit adalah skandal akuntansi Enron Corporation pada tahun 2001. Enron adalah sebuah perusahaan energi di Amerika Serikat. Perusahaan tersebut melakukan manipulasi laporan keuangan dengan menyembunyikan utang besar melalui perusahaan cangkang atau special purpose entities untuk menampilkan kondisi keuangan yang lebih sehat daripada kenyataannya. Auditor eksternal Enron, Arthur Andersen, gagal mengidentifikasi dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan perusahaan. Dalam kasus ini, materialitas menjadi permasalahan utama karena angka yang dimanipulasi sangat besar dan berdampak langsung pada investor serta pemegang saham. Selain itu, risiko audit yang tinggi dalam kasus ini meliputi risiko bawaan atau inherent risk karena kompleksitas transaksi keuangan Enron, risiko pengendalian atau kontrol risk akibat lemahnya sistem pengawasan internal, serta risiko deteksi atau detection risk yang tinggi karena auditor tidak melakukan prosedur audit yang cukup mendalam. Akibat dari skandal ini, Enron bangkrut, Arthur Andersen kehilangan lisensinya sebagai firma audit, dan kepercayaan publik terhadap transparansi perusahaan publik menurun drastis. Kasus ini juga mendorong lahirnya Undang-Undang Sarbanes-Oxley 2002 yang memperketat regulasi dalam pelaporan keuangan dan meningkatkan tanggung jawab auditor dalam mendeteksi salah saji material. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.